Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang, Prof. Badini dan Ibu Yanolanda dan semuanya. Baik, saya akan mulai. Saudara-saudara sekalian, pada siang hari ini, mari kita lanjutkan perkuliahan yang lalu, yaitu terkait dengan pembaruan hukum pidana. Dalam kesempatan ini nanti saya akan konsentrasi terkait dengan restoratif justice. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa eh, ketika kita belajar pemberantasan hukum pidana ini nanti ada beberapa item yang perlu kita perdalam. Kemarin sudah saya sampaikan, salah satunya adalah terkait dengan restoratif justice dan hukum progresif. Jadi mungkin sedikit mengulang bahwa eh, tujuan dari pembelajaran atau mata kuliah pemberantasan hukum pidana di level magister ini adalah memberikan pemahaman kepada saudara tentang substansi pemberantasan hukum pidana agar mahasiswa itu memiliki kemampuan dan memahami ya perlu diadakan pemberantasan pidana. Jadi konsepnya adalah agar mahasiswa itu tidak berpikir normatif dogmatif. Satu hal saya ingatkan bahwa ketika kita sudah uh, sampai di titik masuk kelas ya, saya ingatkan quote yang saya sampaikan kemarin bahwa untuk sementara lupakan masa lalu ya. Kemudian kita kerjakan yang terbaik hari ini yaitu di kelas dan jangan terlalu berpikir besok. Kenapa? Ya, kita hari ini akan menentukan besok ya. Dan jangan terlalu ambisius untuk besok karena jangankan besok ya nanti kita jam 6 sore belum tentu kita masih diberikan nyawa juga. Jadi yang penting kita terbaik berbuat terbaik dan ikhlas hari ini kita kuliah dengan baik. Saudara sekalian, ketika saudara semua itu belajar di S1 ya itu pasti sudah mengenal ya bekerjanya sistem hukum ya itu ada tiga faktor yang mengaruhi. Ini dikeluarkan oleh Law and Bergman ya. Itu yaitu legal substance, legal structure dan legal culture. Dan ini barangkali ini yang perlu Anda pahami ketika kita bicara pemberantasan hukum pidana karena disinilah pemberantasan itu menyangkut tiga faktor ini. Oleh karena itu saya tidak akan menjelaskan secara detail ini karena ini soalnya kuliah masa lalu ya, ketika Anda semua di S1 ya. Sehingga saya akan mencoba mereview kembali nanti ya dalam bentuk tugas agar Anda menguraikan uh, apa bekerjanya hukum ini khususnya di Indonesia. Oleh karena itu uh, untuk ke depan minggu berikutnya ya saya akan meminta kepada kelas ini kebetulan ada 24 orang ya. Nanti akan saya bentuk kelompok tiga kelompok berdasarkan urut absen saya ya. Nanti nomor 1 sampai 8 itu kelompok 1, kemudian absen 2 9 sampai 16 itu kelompok 2 dan tentunya yang terakhir itu 17 sampai 24. Nanti silakan saya berikan kemerdekaan kepada saudara negara yang demokrasi ya. Tentukan siapa ketua dan sekretaris, kemudian juga nanti tentukan pemapar dan penanggap. Nanti saya berikan waktu kuliah ke depan nanti itu paparan 10 menit dan tanggapan 5 menit. Tanggapan nanti bisa siapa saja silakan ya. Sepanjang masih ada waktu mau 1 orang, 2 orang, 3 orang enggak apa-apa. Nah, tugasnya apa? Tugasnya nanti Anda semuanya berdiskusi ya, mencermati bekerjanya sistem hukum dalam konteks keindonesiaan. Nah, tentunya ini dihubungkan dengan pembahasan hukum pidana. Ini nanti Anda diskusikan. Nah, Anda semuanya kan sudah bekerja, ya kan? Ada yang menjadi praktisi juga, ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ya kan? Pengacara saya juga ada ya. Dan juga ada yang memang bekerja di luar di bidang hukum. Dan saya ingin melihat kepada saudara semua, ya, dari bagaimana kacamata menurut Anda semua ketika kita melihat Indonesia untuk melihat hukum itu bisa bekerja baik ke depannya. Nah, dan jangan lupa ini ada tugas kelompok ya, nanti ada satu reportnya satu kelompok. Kemudian juga jangan lupa juga saya minta juga report individu. Report individu. Jadi nanti
2 jam pelajaran, 2 jam mata kuliah ke depan itu saya pikir itu cukup ini untuk diskusi dan ini dan nanti juga akan ada apa tanggapan saya nanti seperti apa. Jadi ini tolong dicatat nanti sebagai tugas. Ini juga ada tugas kelompok dan tugas individu. Eh, Saudara sekalian, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, ya, mungkin saya ingin menaikkan bersama mereview mata kuliah yang kemarin, ya. Setidaknya Anda paham ya apa sih sebenarnya yang disebut sebagai pembaruan. Pembaruan hukum pidana itu sebenarnya apa? Mungkin ada yang bisa memberikan apa mereview kembali singkat ya. Karena kemarin saya berikan kata-kata singkatnya sebenarnya. Yuk, siapa? Oke, baik. Anton ya. Oke. Kemudian yang lain ada respon? Baik. Ani ya. Oke, ya. Oke, dengan 2 contoh orang teman saudara tadi, saya pikir sudah bisa mewakili juga. Jadi intinya bahwa yang namanya pembaruan hukum pidana itu adalah suatu reformasi sebetulnya. Reformasi ya, kalimat kemarin yang saya sampaikan adalah reformasi. Ini adalah mencoba melakukan peninjauan ya, dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, kemudian juga sosiofilosofis dan social culture ya, yang mendasari kebijakan kriminal dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, ketika kita berbicara terkait penegakan hukum, kita harus seperti apa? Nah, kita coba ke sedikit kita mengulas, kita coba merujuk pada pendapat pegawai hukum kita yang sangat terkenal, ini kebetulan dari Universitas Diponegoro, dan ini juga guru besar saya karena saya S1-nya di sana. Jadi intinya bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum itu bekerjanya tidak di awang-awang. Hukum itu bekerjanya tidak di langit, tapi dia kerjanya di bumi. Artinya apa, bahwa hukum itu bekerja itu banyak pengaruhnya di sana dan esensi dari hukum itu bekerja untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kalau manusia untuk hukum berarti manusia itu hanya sebagai objek. Nah, ini. Kemudian juga hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuan untuk mengabdi kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi ini ada suatu pointers bahwa salah satu tujuan hukum itu adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau kita mengacu pada konsep yang pendapat Gustav Reichlung itu kan ada 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kemudian kepastian, kemanfaatan, dan ditambah lagi ada yang namanya sebagai kesejahteraan masyarakat. Nah, ini. Jadi ketika kita melihat hukum seperti ini, ya, seorang penegak hukum harus memiliki paradigma progresif, ya. Jadi tidak bisa bersikap normatif dogmatif, ya apa kata undang-undang tanpa melihat sekeliling. Nah, itu sangat penting. Ketika seorang penegak hukum itu hanya menjadi corong undang-undang, maka akan menjadi seorang jagal dan tentunya ini tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal. Apa kata undang-undang? Kalau dikatakan salah, ya salah. Nah, kemarin sudah saya katakan bahwa terkait pembaruan hukum ini, kita sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yaitu KUHP yang baru. Dan ini nampaknya sudah diakomodir di sini, ya, konsep-konsep progresivitas hukum ini, ya, dan sehingga ketika kita menjatuhkan pidana kepada seorang itu dasarnya bukan bukan dualistis lagi, ya, tapi ditambah satu lagi, adanya sebuah perbuatan pidana, kemudian adanya pertanggungjawaban pidana, dan ditambah lagi adanya pidana dan sistem pemindanaan. Ini syaratnya. Jadi ada individualisasi pidana di sana, ya, sehingga ketika orang salah itu belum tentu dihukum. Orang melakukan tindak pidana, kemudian ada sebuah kesalahan, belum tentu dihukum. Begitu sebaliknya, ya kan? Perbuatan tidak terbukti, tapi ada perannya di sana, belum tentu tidak dihukum. Itu konsep KUHP kita yang baru, sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana yang akan berlaku nanti 3 tahun ke depan. Sudah disahkan, tapi akan berlaku 3 tahun ke depan. Nah, ini ada sebuah kasus, coba Anda renungkan. Ya. Ketika kita bicara korupsi misalnya, ada seorang kepala sekolah yang menggelembungkan upah buruh, ya, 40 juta yang menjadi 70 juta.
Dari tindakan tersebut terkumpullah 2,5 juta yang dibagi-bagi untuk dirinya dan para guru. Ya, di tingkat penyidikan ada pengembalian uang yang diperolehnya. Jadi ini ada selisih, tapi uang itu akhirnya nanti dibagikan kepada seluruh guru dan juga sebagian untuk kesejahteraan untuk kepentingan di sekolah. Nah, ini menurut Anda bagaimana? Coba kita masuk ke case yang ketiga nih, ya. Bupati merekayasa proses lelang, ya. Kemudian dengan fee 5%, ya. Nilainya 20 miliar, ya. Negara rugi 50 miliar. Di tingkat pendidikan, bupati mengembalikan uang diperoleh 20 miliar. Uang tersebut dikembalikan 15 pada saat penyidikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Anda ketika kita bicara undang-undang korupsi? Ya, siapa yang mau bisa memberikan pendapat? Tono. Ya, betul. Jadi mereka ancamannya masing-masing tetap sama. Yang korupsi 30 juta dan 20 miliar, kalau kita bicara undang-undang korupsi, kalau kena pasal 2 minimal kena 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Bahkan pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2 kalau tidak dilakukan dalam keadaan tertentu bisa diancam pidana hukuman mati. Kemudian pasal 3 ya, kalau dia dalam konteks penyalahgunaan wewenang ya, itu minimal kena pasal 1 sampai dengan sampai 20 tahun. Artinya korupsi yang 30 juta dan 20 miliar itu ancamannya sama. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Anda adilkah? Ayo, siapa yang bisa memberikan komentar? Saya minta komentarnya nih, karena Anda sudah bukan mahasiswa baru lagi, ya. Bahkan ada sekarang itu ada yang praktisi ya, ada yang jaksa ya, yang melaksanakan undang-undang. Kemudian ada uh, advokat di situ yang biasanya menchallenge apa yang dilakukan oleh jaksa. Silakan. Ya, ya, Rina, silakan. Ya, ya, tidak adil. Alasannya apa? Iya, betul. Jadi uh, Rina menyampaikan bahwa ada sebuah konsep treat like cases like and different cases differently, yaitu teori ini nih, ekspediensia ya, ya betul. Nah, ini salah satu konsep sebetulnya. Nah, saya mengajak kepada saudara untuk berpikir bahwa kita yang bekerja di lingkup di bidang hukum ini, kita harus mestinya berpikir, apakah ketentuannya seperti ini kira-kira layak dipertahankan? Nah, inilah perlu pemikiran-pemikiran yang sifatnya restoratif, sehingga salah satu bagian dari konsep hukum progresif ini adalah restoratif justice. Apa restoratif justice di sini? Ya, di sini mencoba uh, yang namanya merestorasi itu berarti memulihkan keadaan seolah-olah seperti tidak terjadi. Kalau orang melakukan kejahatan, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kejahatan. Merestorasi kembali, menormalkan kembali. Nah, bagaimana konsep restoratif justice ini apabila diwujudkan di dalam konsep tindak pidana korupsi, kira-kira seperti apa? Tantangannya seperti apa? Itu yang perlu kita pikirkan. Anda sebagai seorang yang praktisi, ini juga harus mulai yang seperti ini. Ya. Nah, karena seperti ketahui bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Ya, persoalannya apa itu extraordinary crime? Ya. Dan apakah ada yang lawan extraordinary? Yang nama extraordinary berarti lawannya adalah ordinary. Nah, ketika kita bicara korupsi yang tadi 30 juta dan 20 miliar, ya, apakah itu semua kira-kira extraordinary? Nah, itu nanti kita pikirkan di belakang, kita bahas di belakang. Nah, kita kembali kepada restoratif dulu. Ya. Jadi, restoratif itu dilakukan oleh proses kooperatif yang melibatkan semua pihak, stakeholders. Ya, antara korban dan pelaku, korban dan tersangka. Nah, kalau misalnya ada tersangka dalam konteks korupsi, berarti korban dan jaksa selaku wakil negara. Ya.
Prinsip dari restoratif justice adalah terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan. Siapa kalau korupsi? Ya negara harus terpulihkan. Kemudian pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan. Nah, jadi ada upaya aktif dari pelaku untuk upaya memulihkan itu. Penegak hukum berperan menjaga ketertiban umum dan ini sebagai pendamai, penengah dalam konteks restoratif ini. Nah, persoalannya tadi ya, kalau di dalam konteks tindak pidana umum, misalnya kayak kecelakaan lalu lintas, kemudian 351 itu penganiayaan ringan, ya, pencurian yang kecil, itu sudah no problem. Artinya, meskipun undang-undang tidak mengatur, tapi karakter restoratif justice dan pemikiran yang sifatnya apa namanya progresif itu sudah dilaksanakan oleh masing-masing instansi, walaupun dalam undang-undang tidak diatur, ya. Di kejaksaan sudah punya peraturan terkait restorasi. Di Mahkamah Agung juga punya, dan di kepolisian juga punya. Nah, sekarang kita berbicara masalah korupsi ini. Nah, apakah memang itu layak untuk diterapkan? Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara untuk melakukan merekonstruksi paradigma shift, ya, bahwa ternyata kalau kita melihat kasus tadi ya yang korupsi 30 juta dan 20 miliar, bahkan tidak 20 miliar, 100 miliar sekalipun, 500 miliar sekalipun, ancamannya tetap sama, pasal 2 atau pasal 3. Apakah adil? Sehingga di sini ada paradigma yang kita bangun, ada korupsi yang sifatnya extraordinary dan sifatnya ordinary. Di sini perlu diskresi kewenangan di dalam penuntutan. Siapa? Pak Jaksa. Itu perlu melakukan diskresi. Ya, jadi dalam korupsi, ya kalau kita bicara extraordinary itu ke dalam tataran hukum internasional, sebetulnya hanya berapa perkara sebetulnya. Korupsi secara internasional bukan extraordinary. Tidak ada satu statuta, satu hasil konvensi apapun itu yang menekan itu. Bahkan di United Nations United Nations Conference Against Corruption atau UNCAC itu hanya mengatakan korupsi itu apa? Undermining the institution and values and democracy, ethical values and justice, and jeopardizing sustainable development and the rule of law. Jadi hanya mereduksi nilai-nilai demokrasi, etik, keadilan, dan dia menghambat pembangunan berkelanjutan, yes. Ya. Dan itu threaten the political stability and sustainable development of those states. Jadi memang itu ya, tapi bukan extraordinary. Kalau kita bicara extraordinary di sini, ya itu menurut statuta Roma, yaitu apa? Kejahatan hak asasi manusia, kejahatan perang, kejahatan agresi, ya itu termasuk extraordinary. Ini diatur di Statuta Roma 1998. Tapi kalau korupsi enggak. Nah, pertanyaan, kenapa Indonesia kok mengatakan sebagai extraordinary? Itu biangnya ada di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, itulah disebut extraordinary. Jadi ini kalau kita melakukan paradigma shift itu coba merekonstruksi kembali ya, apakah korupsi itu memang semua itu extraordinary? Ternyata tidak, secara normatif tidak, sehingga uh, perlu untuk memikirkan kembali, membuka kembali sehingga tercipta sebuah keadilan bahwa yang namanya restoratif justice itu penting untuk diterapkan di dalam tindak pidana korupsi. Sekarang belum. Mungkin akan banyak pertentangan pendapat seperti ini, tapi ini sebagai manusia yang melek akan adanya restoratif, kemudian juga paradigma paradigma hukum progresif, kita tidak boleh alergi dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi ini kira-kira apa namanya materi yang pertama terkait restoratif ini. Nanti menjelang diskusi, setelah diskusi ya terkait dengan pekerjaan sistem hukum, nanti akan saya lanjutkan. Barangkali ada pertanyaan apa yang saya sampaikan? Ya, oke. Budi, baik. Ini ada sebuah pertanyaan dari teman saudara. Pak, kalau kita kenakan restoratif itu kan yang namanya pengembalian uang negara menurut pasal 4 Undang Korupsi kan tidak menghabiskan hukuman. Iya, ini pertanyaannya. Mungkin ada yang akan memberikan tanggapan lagi apa yang saya sampaikan, Budi?
Oke, ya. Neneng, ya silakan Neng. Yuk. Nah, ini Neneng berberapa, Pak? Itu harus menurut Neneng itu harus harus judicial review menurut saya undang-undang itu harus dihapus pasal itu. Ya. Nah, jadi begini. Jadi ini sebuah pandangan semuanya. Nah, Budi juga nggak salah kalau berkonsep normatif dogmatif memang undang-undang mengatakan seperti itu. Neneng pun juga nggak salah. Ya, karena ketika kita berhukum kita tidak bisa menjadi corong undang-undang saja. Kita utamakan adalah yang namanya keadilan masyarakat, kemanfaatan dan ujungnya adalah mendapatkan kesejahteraan. Jadi itu kira-kira apa namanya mata kuliah saya sampaikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya nanti bisa Anda sampaikan juga ya. Saya itu selalu terbuka ya kapanpun ketika Anda ada suatu masalah, ada membaca buku atau apa literatur ya. Itu misalnya ada persoalan Anda WA saya nanti saya respon. Pasti saya respon. Dan kebetulan juga nanti apa namanya ada pemikiran yang nama restoratif ini nanti buka di buku saya ada itu ya. Buku saya ada, saya juga sudah saya tuangkan dalam sebuah buku sebetulnya. Cuman ini memang tidak saya sampaikan di sini, tapi di Waktunya habis, Pak. ya awal-awal apa nama kuliah saya sampaikan ada beberapa buku yang harus Anda mungkin perlu Anda baca. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan pada perkuliahan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Supardi. Silakan Bapak Ibu yang memberikan masukan. Silakan. Pak Eko, ada Mantap, Pak. Bapak? Masukan dari Kalau saya. dengan Pak Eko jangan bandingkan, Bu. Wes, ilmunya ada banyak. Loh, kok gitu? Mantap. Mantap. Iya, Oke, jadi paham satu. ternyata ada Iya. konsep restoratif justice kan. Iya, saya juga terlena ini Pak Eko. Serasa saya masuk di kelas hukum pada orang electrical engineering ya. Sekarang udah lumayan paham lah. Iya. Itu Oke. kalau ikut lanjutan lebih semakin paham, Bu. Oke. Baik, silakan ibu-ibunya, Bu Baby. Mantap pokoknya Pak Parti, nggak bisa komentar lagi. Oke. Baik, silakan Bro. Ya, saya nambahkan sini prosesnya ada bagus. Hanya apa namanya tadi seakan-akan pembuat simpulan masih penyaji. Ya seharusnya mahasiswanya membuat simpulan. Oh iya. Ya, Ya, Bro. ya, ya. Iya, Bro. Sehingga Iya. kan kita melakukan proses pembelajaran kan ingin tahu apakah proses pembelajaran itu berhasil atau belum kan? Oke. Nah, mahasiswanya itu bisa nyimpulkan dan sesuai dengan tujuan yang mau kita capai, berarti pembelajaran kita tercapai. Tapi kalau ini tidak ada diajak membuat simpulan kan kita nggak tahu. Siap. Nah, dengan tahu bagian yang belum tercapai, maka kita kalau saatnya itu singkat, bisa kita perbaiki saat ini. Kalau enggak, kita lanjutkan yang akan datang. Kan gitu. Berarti poin Oke. pertemuan yang akan datang, poinnya ini. Karena kemarin belum tercapai. Sehingga secara utuh, akhir satu mata kuliah kita tahu sudah tercapai atau belum perkuliahan kita. Ini. Jadi setiap perkuliahan akhir tujuan dari mahasiswa yang suruh membuat simpulan itu sekaligus sebagai evaluasi kita. Apakah proses pembelajaran kita sudah mencapai target yang kita harapkan atau belum? Ya, bukan tercapainya, bukan apa namanya tersampaikannya materi, namun mahasiswa sudah memahami ya ini apa yang harusnya dia ketahui. Itu yang utama. Maka mereka yang sudah membuat simpulan, kemudian kita ini apa namanya memperhatikan di mana kekurangannya. Kalau memang ternyata itu banyak, maka ini kita sampaikan pada mahasiswa untuk lebih detailnya kita bahas pada minggu depan, ya gitu. Siap. Tuh. Nah, tapi kalau hanya sedikit, langsung kita benahi. Nah, ini tadi ada poin ini. Nah, yang sebenarnya begini. Ini sesuai dengan pasal sekian kalau ilmu Bapak. Sana gitu. Ya, saya kira itu yang lain Oke, udah Prof. bagus. Turun, Pak. Ya. Oke. Silakan. Terima kasih, Bro.